Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Siska Alifatun Nafiah dengan nomor induk mahasiswa 220101207. Di video ini kita bakal bahas bareng nih salah satu ibadah penting dalam Islam yang penuh makna, yaitu kurban. Materi ini diambil dari pelajaran fikih kelas 10. Tapi tenang aja, kita bahas dengan santai dan jelas. Yuk simak sampai habis. Fikih kelas 10, ibadah kurban. Pertama, apa sih kurban itu? Secara bahasa, kurban artinya dekat, dan menurut syariat, kurban adalah menyembelih hewan dengan niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah ini dilakukan di waktu tertentu dengan syarat-syarat khusus. Kurban ini dasarnya dari perintah Allah, seperti yang disebut dalam Quran surat Al-Kautsar dan Al-Hajj. Mayoritas ulama bilang hukumnya sunnah muakkad, tapi bisa jadi wajib kalau diniatkan sebagai nadar. Terus, kenapa sih ada ibadah kurban? Ini berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, Ismail justru menerima dengan ikhlas karena percaya itu perintah dari Allah. Tapi, akhirnya Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Luar biasa banget ya bentuk ketaatan dan pengorbanannya. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Tapi ada syaratnya, harus cukup umur dan gak boleh cacat. Cukup umur di sini maksudnya unta minimal umur 5 tahun, sapi atau kerbau minimal umur 2 tahun, kambing atau domba minimal 1 tahun atau sudah tanggal giginya. Dan hewan-hewan itu juga ada aturannya, 1 kambing untuk 1 orang, sedangkan sapi dan unta bisa untuk 7 orang. Selanjutnya, waktu dan tempat penyembelihan. Waktunya dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan berakhir saat matahari terbenam di tanggal 13 Dzulhijjah. Lalu, tempatnya disunahkan dekat dengan lokasi sholat Id. Tujuannya agar menjadi syiar Islam, supaya makin banyak orang yang tahu dan ikut merasakan semangatnya kurban. Sunnah dalam menyembelih. Pada waktu menyembelih hewan kurban, ada sunnah-sunnah yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama, membaca bismillah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang kedua, membaca takbir. Yang ketiga, membaca doa. Dan yang keempat, orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Tetapi jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Dan untuk pembagian dagingnya, idealnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, 1/3 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, 1/3 untuk fakir miskin. Yang ketiga, 1/3 untuk tetangga atau masyarakat sekitar. Tapi perlu diingat, kalau kurbannya nazar, semua dagingnya harus dibagikan ke yang membutuhkan. Hikmah kurban. Hikmah kurban sebagaimana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung beberapa hikmah, baik pelaku, penerima, maupun kepentingan umum. Kurban juga mengajarkan kita tentang keikhlasan, ketaatan, rasa syukur, dan juga meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Bukan cuma ibadah individual, tapi juga bentuk nyata solidaritas sosial. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Hari Raya Kurban bukan hanya merupakan perayaan keagamaan, tetapi juga sebuah kesempatan untuk merenungkan nilai-nilai yang mendalam dan mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu, lewat kurban kita belajar buat berbagi, bersatu, dan ngerasain gimana rasanya saling bantu satu sama lain. Masya Allah, luar biasa ya makna ibadah ini. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini tentang kurban. Gimana? Udah makin paham kan? Semoga video ini bermanfaat dan bikin kita makin semangat dalam beribadah. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.